Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Azim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rahiba sunnati falaisa minni. Rekan-rekan yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah di pertemuan kedua untuk semester 3 ya. Hukum ekonomi syariah, makul hadis ahkam. Rekan-rekan semua, kalau kemarin kita tengah dan telah membahas tentang apa itu hadis ahkam, kemudian cakupannya apa saja, tujuannya apa juga ya. Sekarang kita sudah masuk materi pertama yang merupakan bagian daripada pembahasan dalam makul hadis ahkam. Untuk hadis pertama ini atau materi pertama, kita nanti akan membahas tentang hadis anjuran nikah dan memilih pasangan. Nah, ini sekaligus ya, selain ini menjadi bagian daripada pembelajaran yang difungsikan sebagai kematangan dalam materi keprodian, hadis ini juga mempersiapkan rekan-rekan semua. Bu, siapa tahu sebentar lagi mau menikah begitu ya. Dan bahkan sekarang mungkin kalau menginginkan menikah atau menginginkan mencari pasangan, itu mencari yang bagaimana gitu. Ini tentunya bermanfaat ya, mudah-mudahan begitu. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, berkait tentang hadis tentang anjuran nikah dan memilih pasangan. Islam itu adalah agama yang sempurna gitu ya. Sampai menikah saja dan memilih pasangan itu diatur di dalam agama Islam. Tentu dalam kaitan ini, apa fungsinya Islam itu mengatur seseorang untuk menikah dan kemudian memilih pasangan, kan begitu. Jadi Islam itu tahu bahwa tabiat manusia itu dia punya kecenderungan untuk berpasang-pasangan, ya kan? Dia memiliki, atau Islam tahu bahwa manusia itu memiliki rasa kasih sayang kepada lawan jenisnya. Nah, pada saat itulah kemudian diatur juga. Karena kalau tidak diatur juga akan mempengaruhi nilai-nilai kehidupan atau bahkan aturan-aturan kehidupan itu jika tidak diatur. Nah, andai kata tidak diatur pun, tentu dalam kaitan ini ya tidak berbeda antara manusia dengan hewani itu, dimana hewan juga punya kecenderungan yang sama. Ia memiliki kecenderungan berpasang-pasangan dan juga memiliki
kecenderungan untuk dalam tanda kutip menyalurkan keinginan seksnya gitu ya. Nah, karena itu kemudian bedanya dengan kita ada aturannya, mereka tidak ada aturannya. Oleh karena itu, pernikahan ini atau menikah itu bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar untuk berpasang-pasangan, kemudian menyalurkan keinginan seks saja, tetapi juga lebih daripada itu. Sebetulnya dalam pernikahan itu ada tujuan lain, yakni menata kembali ya, atau bahkan menyusun keberadaban yang lebih beradab. Itu fungsi daripada hukum nikah dalam hukum Islam. Dengannya pun kemudian kita diperintahkan untuk menikah. Kata Nabi tadi saya katakan bahwa Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman rahiba sunnati falaisa minni. Nikah itu kata Nabi sunnahku. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian daripadaku. Itu kata Nabi. Jadi nikah itu adalah seolah-olah menjadi sesuatu yang diatur oleh agama Islam, namun juga sesuatu itu memiliki rasa kenikmatan. Nah, itu wong nikmat kok nggak mau gitu, jadi kan aneh. Nah, kalau di luar negeri sana, di Eropa dan di beberapa negara Amerika Latin begitu ya, itu mereka tidak mau menikah dan menganggap pada saat menikah itu mereka akan merasakan kesulitan dan lain sebagainya. Nah, Islam malah justru sebaliknya. Islam mengatur kita harus menikah. Oleh karena itu Nabi mengatakan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya ma'syara syabab manistato'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya kan? Hai orang-orang yang masih muda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, ya menikah. Kenapa harus menikah? Fa'innahu akhadulil basor. Karena dengan menikah itu kita dapat memejamkan mata. Wa ahsanulil farji, dan bisa dapat mencegah kehormatan. Ya. Jadi fungsi nikah dalam Islam itu adalah untuk menutup mata agar tidak maksiat. Selain itu juga untuk mencegah perzinahan. Tadi kalau hewan tidak ada aturan, berzinah monggo. Tetapi manusia sebagai khalifah fil ard ini harus punya aturan yang mendudukkan atau memposisikan manusia sebagai makhluk yang tinggi keberadaban atau makhluk yang memiliki derajat yang tinggi. Oleh karena itu nikah. Ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisyam atau bisaum. Kalau ada orang tidak mampu untuk menikah, maka ada alternatifnya agar dia tidak melakukan perzinahan, yakni alternatif dengan dia berpuasa.
fa innahu lahu wijaun, ya. Dengan berpuasa tersebut maka puasa tersebut bisa menjadi pengekang syahwat. Jadi Islam itu begitu detail mengatur tentang pernikahan. Bahkan tadi saya katakan anjuran pernikahan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun juga diterangkan di dalam Al-Hadis dan bahkan langsung dicontohkan oleh Nabi, ya. Dicontohkan oleh Nabi melakukan pernikahan. Itu begitu. Dan pernikahan ini sangat penting. Tadi sempat saya katakan juga, kedudukan manusia itu akan menjadi khalifah fil ardh, dan hakikat itu akan bisa dicapai kalau farji atau kehormatan itu bisa dijaga. Kalau tidak, maka sebaliknya, dia lebih hina atau bahkan sama halnya dengan hewan. Itu begitu. Nah, melihat hadis ini tentu kita harus mengetahui makna ijmali hadis yang kita sebutkan. Dalam arti teksnya kita tadi sudah terjemahkan hadis ini. Namun kemudian secara global makna daripada hadis ini adalah, ya, hadis ini menyatakan secara implisit ketika diharamkan berzina dan diperintahkan memejamkan mata dan menjaga kemaluan, ya, diperintahkan untuk menjaga kemaluan, maka daripada itu untuk memberi jalan keluar diharamkan berzina, memejamkan mata, yang diperintahkan untuk memejamkan mata, kemudian menjaga kemaluan. Ini ada jalan keluarnya, yakni dengan cara menikah. Jadi nikah itu adalah jalan keluar bagi manusia yang telah diberikan oleh Allah rasa-rasa yang tadi, rasa ingin menyalurkan syahwat, rasa ingin dicintai dan lain sebagainya. Ya, itu adalah nikah adalah jalan. Hal ini adalah atau nikah sebagai jalan dilarangnya perzinahan, dilarangnya maksiat atau dilarangnya melakukan hal yang tidak beradab. Ini sebagai nikah sebagai rahmat ketika disyariatkan kepada kita. Dan dengan nikah ini kaum muslimin ini akan nampak banyak di mata Allah, ya. Jadi ketika manusia itu menikah atau umat daripada umat Nabi Muhammad itu menikah, ini nanti akan menetapkan keberlangsungan manusia itu sendiri. Dengan pernikahan kemudian mereka akan memiliki keturunan, kan begitu. Nah, kalau bertambahnya umat setelah adanya syariat pernikahan, maka pada saat itu umat-umat Nabi Muhammad yang dihasilkan dari pernikahan ini tentunya adalah umat-umat yang berkualitas karena terlahir dari pernikahan bukan perzinahan. Dan ketika semakin banyak, maka keturunan umat Islam ini atau keberlangsungan umat Islam ini itu menjadi satu syiar bahwa agama Islam itu juga atau umat Islam itu juga semakin banyak. Nah, selanjutnya makna ijmal yang dikandung oleh hadis ini adalah syariat diturunkan sesuai dengan kecenderungan masyarakat. Tadi saya katakan bahwa nikah ini adalah merupakan kecenderungan yang dimiliki oleh manusia untuk menyalurkan syahwatnya. Tidak hanya itu, nikah juga
menjadi satu solusi kecenderungan untuk mencintai dan saling berpasangan, saya katakan tadi. Jadi manusia itu kan makhluk sosial, dia ingin berpasang-pasangan juga dan ingin berkumpul begitu ya. Oleh karena itu nikah ini adalah solusinya, dan kemudian perkumpulan ataupun menyalurkan syahwat atau bercinta dengan cara menikah ini tentu menempatkan diri manusia itu eh, di tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah, berbeda dengan hewan tentunya. Nah, ketika syariat menganjurkan pernikahan, ini menandakan bahwa syariat itu menetapkan satu kemaslahatan. Jadi tidak ada hukum yang diturunkan atau diperintahkan oleh Allah ataupun dilarang oleh Allah itu tidak mengandung maslahat. Semuanya pasti mengandung maslahat. Nah, selanjutnya analisis lafadz. Di dalam hadis yang kita baca tadi, setidaknya ada lafadz yang kemudian harus diterjemahkan menurut pandangan para mufasir dari hadis ini. Salah satu lafadz itu adalah ya ma'syarus sabab. Istilah ma'syarus sabab itu biasanya diistilahkan sebagai satu golongan. Ya, satu golongan daripada jenis manusia gitu ya. Bukan suku, tetapi dalam kaitan ini adalah usia manusia. Jadi usia manusia itu kan ada tifel, ada sobi, ada murohek, ada ada murohek, ada baleh, ada fatah ya. Nah, ataupun fatah ini digolongkan sebagai syabab ini. Kemudian ada syuyuh, nah itu. Nah, ma'asyarus sabab ini dikhususkan gitu ya. Nikah ini atau hadis ini seolah-olah dikhususkan kepada orang-orang yang masih muda begitu. Masih muda itu adalah orang-orang yang berumur 30 tahun sampai dengan 40 tahun ini. Dan ini menarik kawan-kawan. Kenapa Nabi Muhammad menggunakan lafadz syabab, tidak menggunakan lafadz fatah, tidak menggunakan lafadz baleh, ya, tidak menggunakan lafadz suyuh. Nah, kalau kita flashback ini nanti mohon dicatat. Siapa tahu dalam penelitian skripsinya ingin mendukung atau mengkomparasikan aturan menikah ya minimum daripada umur pernikahan di undang-undang perkawinan tahun 19 ya, kalau nggak salah nomor 8 tahun 2019 itu menyatakan bahwa umur minimal seseorang menikah itu adalah 19 tahun. Nah, ini kenapa? Dikarenakan umur 19 tahun itu dikatakan sudah memiliki kematangan berpikir. Ternyata kalau kita lihat di sini asyabab ini, kalau kita kembalikan kepada hadis, di sini 30 tahun sampai 40 tahun. Nah, ini mengingatkan pada ketetapan hukum formil yang ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu. Ya kan? Jadi kematangan menurut hadis malah justru 30 tahun. Itu begitu. Ya. Jadi aturan minimal umur di dalam hukum formil itu masih belum mencapai kan begitu. Ya, kalau orang sudah umur 30 tahun sampai 40 tahun ini sudah sangat matang. Artinya matang itu ketika mereka menikah bukan untuk cinta-cinta monyet kan begitu.
tetapi sudah memikirkan bagaimana masa depan keluarganya, bagaimana masa depan anaknya. Itu sehingga ketika mereka menikah pada umur 30 tahun sampai 40 tahun, ini sudah sangat matang, dan kemudian mungkin angka perceraiannya itu lebih 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 minim ya, dibanding dengan angka perceraian menikah di usia minimal tadi, yakni 19 tahun. Ini perlu ada penelitian juga gitu ya. Ini perlu ada penelitian juga terkait tentang umur ini, tentang kematangan ini. Nah, tetapi andai kata syariat Islam kemudian dielaborasikan dengan yang saya katakan tadi, Undang-Undang Nomor 8 kalau nggak salah, nanti kita koreksi lagi. Pokoknya tahun 2019 itu sebetulnya ada Undang-Undang Nomor 174 juga mengatur bahwa pada saat itu diaturkan minimum pernikahan di Indonesia itu adalah laki-laki 19, perempuan 16 gitu ya. Nah, ketika di bawah itu, contohnya 12 tahun menikah, 9 tahun menikah, maka harus dilakukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Ini asyabab ini yang perlu kita ketahui. Dia umur atau pemuda yang berumur 30 tahun sampai 40 tahun. Ini saya ambil dari Ibanatul Ahkam ya. Kemudian al-ba'atah ya. Al-ba'atah ini adalah perempuan atau al-ba'atah ini adalah satu kemampuan untuk menanggung biaya nikah ya. Itu ada yang menerjemahkan semacam itu. Jadi al-ba'atah kalau dia ada hamzahnya dibaca panjang begitu, maka artinya biaya nikah. Tetapi kalau dibaca pendek al-ba'atah begitu aja, itu maka artinya berhubungan intim. Kita lihat tadi bahwa di dalam hadis tersebut disebutkan ya, manis tato aming kumul ba'atah, barang siapa yang mampu terhadap kamu melakukan hubungan intim, kalau itu dibaca pendek. Tetapi kalau dibaca panjang, manis tato aming kumul ba'atah, maka artinya adalah biaya pernikahan. Jadi barang siapa, kalau bisa kita terjemahkan, barang siapa yang mampu dari kamu untuk mendatangkan biaya pernikahan, maka menikahlah. Atau bisa juga manis tato amingkumul ba'ata, barang siapa yang kamu mampu untuk kalau panjang tadi kan artinya biaya nikah. Jadi manis tato amingkumul ba'ata, barang siapa yang kamu mampu untuk mendatangkan biaya nikah, maka menikahlah. Tetapi kalau dibaca pendek, manis tato amingkumul ba'ata, barang siapa yang mampu dari kamu untuk melakukan hubungan intim, maka menikahlah. Dua makna ini. Dan ini menarik. Kalau saya menerjemahkan ya yang panjang aja. Karena yang panjang itu sangat konteks ya. Berkait tentang kemaslahatan kemaslahatan pernikahan. Jadi pernikahan itu tidak hanya memikirkan hubungan intim saja, tetapi di situ ada sesuatu yang penting, yakni biaya untuk menafkahi istri dan anak. Oleh karena itu tadi al-ba'ata bisa dikatakan biaya nikah seperti mahar dan lain sebagainya, dan kemudian hubungan intim. Nah, kemudian ada istilah akhodu ya. Akhodu ini tadi akhodu lil basar, itu adalah memejamkan mata. Nah, menarik sekali bahwa
ketika seseorang ketika seseorang sudah menikah, hendaknya dia tidak lagi jelalatan matanya, tidak lagi lirik-lirik kemana-mana. Dia harus fokus kepada istrinya. Ya, dia harus fokus kepada istrinya. Dan pada saatnya, ketika dia menginginkan penyaluran seksualitas, ya hanya kepada istrinya. Itu fungsi nikah. Berbeda kalau belum nikah. Kalau belum nikah, ketika menginginkan untuk menginginkan untuk menyalurkan hasrat libidonya, dia kebingungan kalau tidak menikah. Bahkan justru malah liar, ya, tidak terbatas, yakni melakukan perzinahan. Ini naudzubillah. Maka oleh karena itu, nikah ini memang bisa mencegah kemaksiatan, begitu. Nah, di sana juga ada istilah wijaun. Ya, kalau tadi disebutkan dalam hadis, kalau kita tidak mampu untuk menikah, malam yastati fa'alaihi bisyam fa'innahu lahu wijaun, ya. Kalau kita tidak mampu untuk bernikah atau menikah, maka pada saat itu kita disunahkan untuk berpuasa, karena puasa ini merupakan kekangan atau tameng untuk kita melakukan maksiat. Dalam puasa itu kan kita dilarang untuk makan dan minum, termasuk juga jima. Nah, ketika kita puasa kok ingin melakukan itu, tentu ada yang menghalang-halangi kita untuk melakukan hal perzinahan tersebut, sehingga kita lepas daripada perzinahan. Selanjutnya ada fikul hadis, ya. Fikul hadis atau fikih yang diambil daripada hadis ini adalah, ini pertama anjuran menikah, ya, bagi anak muda. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan wajib bagi orang yang mampu melakukan hubungan suami istri, begitu, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hukum nikah itu akan menjadi wajib ketika seseorang mampu menjalankan nikah atau mampu menikah, kemudian mampu melakukan hubungan intim, mampu menafkahi istri, dan mampu memberi mas kawin. Itu hukumnya wajib bagi seseorang untuk menikah. Jika tadi disebutkan mampu menikah, ya. Mampu menikah itu maksudnya mampu melakukan hubungan intim, mampu menafkahi istri, dan mampu memberi mas kawin. Jadi di sini tidak mampu membuat pesta pernikahan, ya, tetapi mampu memberi mas kawin, mampu menafkahi istri, dan mampu berhubungan intim. Itu. Nah, kalau pesta pernikahan itu hukumnya sunnah, ya, atau membuat walimatul urus kecil-kecilan, ya, itu sunnah. Nah, sementara pernikahan itu, kalau pada orang-orang yang menginginkan pernikahan lantas kemudian dia tidak melakukan pernikahan dan pada saat itu dia berzina, maka justru nikah itu harus dan wajib. Nah, nikah akan menjadi haram jika dalam pernikahan itu seseorang laki-laki ingin mengecewakan seorang istri, atau sebaliknya, istri ketika menikah ingin mengecewakan suaminya. Nikah akan menjadi makruh, yakni ketika seorang suami atau istri ingin mengecewakan pasangannya dan tidak sampai membawa dan pada saat itu tidak membahayakan pasangannya. Kalau haram tadi itu ingin mengecewakan pasangan, ya, ketika menikah ingin mengecewakan pasangan, baik suami ingin mengecewakan istri atau istri ingin mengecewakan suami dengan memberi madorat kepada pasangannya, ya. Contohnya, si A menikah kemudian ingin membahayakan
atau ingin menyakiti hati si B, yakni istrinya. Nah, setelah disakiti, dia juga kemudian disiksa istrinya. Itu inginnya begitu ketika niat nikah. Maka dalam kaitan ini hukumnya haram. Maka dulu ketika saya mau menikah dan sowan ke kiai itu, beliau tanya yang pertama kali, nikah, kamu niatnya apa nikah? Gitu, Yai. Saya bilang, saya nikah ini Yai untuk agar saya tidak maksiat. Karena pada saat itu saya di pesantren, ya kan. Kemudian dari kecil saya di pesantren begitu. Saya kecil di pesantren dari MTS kemudian sampai kuliah. Setelah skripsi itu saya menikah begitu ya. Setelah skripsi saya menikah, belum wisuda. Hal itu karena apa? Biar saya tidak pacaran. Karena Yai sudah wanti-wanti, kamu saya didik di pesantren, lantas kemudian kalau kamu nanti keluar dari pesantren dan pada saat itu melakukan pacaran dan lain sebagainya, itu Yai gelo, katanya begitu. Yai gelo. Itu karena di pesantren tidak bisa keluar ya, ketemu cewek itu aja atau ketemu lawan jenis itu susah sekali. Itu begitu. Oleh karena itu pada saat itu Yai sering menceritakan itu, rekan-rekan yang kuliah ngekos itu nggak baik, katanya beliau. Nah, mudah-mudahan anak-anak UNU atau kawan-kawan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama masih bisa menjaga harga dirinya. Itu pada saat itu Yai ngomong kayak gitu, niatmu apa nikah? Niat saya nikah untuk menghindari maksiat, Yai. Oh ya udah, sama siapa nikahnya? Sama amanah, pondok amanah maksudnya. Itu. Jadi saya kenal itu melalui surat apa namanya? Dilaci ya, dilaci apa sekolah. Jadi kalau pagi itu sekolah itu digunakan untuk laki-laki, kalau siang digunakan untuk santriwati begitu. Nah, itu begitu gitu doang itu pacarannya. Pun nggak lama ya, hanya 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kemudian seolah-olah kami ada seolah-olah apa namanya ada rasa begitu, dan saya pada saat itu beranikan diri untuk ke rumahnya. Saya ngomong dulu ke orang tua ding. Nah, setelah itu lamaran, sebelum lamaran saya juga sowan Yai begitu. Kemudian nikah saya juga sowan Yai, karena Yai itu adalah murabbiruh ya. Murabbiruh. Beliau adalah pendidik bagi kejiwaan saya, mentalitas saya, keilmuan saya, dan akhirat saya gitu ya. Oleh karena itu saya sowan beliau dulu sebelum saya menikah, tapi tidak menafikan orang tua untuk musyawarah begitu. Jadi ditanya ini dulu, niatmu apa? Kalau niatmu itu nanti menyakiti hati istrimu, kemudian memberi madorot dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, maka kamu nanti haram. Tetapi kalau kamu itu ingin membahagiakan istrimu, membina rumah tangga, melakukan apa yang dilakukan terhadap perintah Nabi, maka hukumnya sunnah nikah. Bahkan nanti hukumnya wajib. Kalau wajib nikah, sunnah nikah, maka dapat pahala. Tetapi kalau haram dan makruh, maka sebaliknya. Gitu. Mubah, hukum nikah akan menjadi mubah ketika orang itu apa namanya menikah hanya untuk menghilangkan apa yang dilarang. Ya. Hukumnya mubah, artinya mubah itu adalah ketika seseorang melakukan nikah, tapi niat nikahnya itu atau keinginan nikahnya itu sebetulnya tidak ingin, hanya ingin nikah gitu aja gitu. Tidak ada keinginan tidak ada keinginan nikah, tidak ada keinginan membuat keturunan dan lain sebagainya, atau bahkan ya pinginnya pokoknya nikah. Kenapa nikah? Ikut-ikut gitu aja, ikut-ikut kawan. Itu hukumnya mubah. Selain ada hadis yang tadi kita sebutkan, ini ada hadis yang menarik sekali ya.
eh hadis tentang anjuran nikah. Tadi sudah disebutkan sebagian hadisnya. Nah, ini menarik, ada sebuah cerita rekan-rekan. Cerita itu adalah berkaitan dengan tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat ini pernah menjumpai istri Nabi. Pernah menjumpai istri Nabi karena penasaran begitu dengan apa sih yang dibuat atau dilakukan oleh Nabi, kok sampai-sampai Nabi dijamin masuk surga. Itu begitu. Nah, dalam kaitan ini, hadis ini atau cerita tersebut direkam oleh sebuah hadis, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, beliau menceritakan ja'ah rohtun ila buyuti aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekelompok orang datang kepada istri Nabi, tepatnya di rumah istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang apa sih yang dilakukan oleh Nabi. Apa sih ibadah yang dilakukan oleh Nabi? Kok kemudian Nabi itu bisa menjadi manusia yang paripurna. Falama akhbaru ka'annahum taqaulu ya. Taqauluha faqalu ya. Wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Mereka itu bertanya, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami bisa menjadi seperti Nabi, kata mereka. Jadi orang-orang yang datang kepada istri Nabi tadi itu bertanya, bagaimana kami bisa menjadi seperti Nabi? Di mana Nabi qad ghafarang wa huma taqaddama min dambi wa ma ta'akhar. Ya, di mana Nabi itu diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ingat, Nabi tidak pernah melakukan dosa. Bukan hanya tidak diampuni, tetapi Nabi tidak pernah melakukan dosa sekecil apapun, karena beliau maksum. Qala ahaduhum, salah satu mereka bertanya, ama ana fa inni usolli lailan abadan. Apakah untuk menjadi seperti Nabi itu haruskah saya ini sholat malam tiap waktu, ya tiap malam begitu. Wa qala akhar, dan yang lain mengatakan, ana asumu dahru wala uftiru abadan. Atau bahkan begitu ya, saya harus puasa selama beberapa tahun atau setahun full begitu. Yang ketiga mengatakan ya, waqala akhar ana a'tazalun nisa afala utazawiju atau atazawaju abadan. Haruskah saya, kata orang ketiga, ya, melepaskan perempuan-perempuan saya dan tidak beristri selamanya? Jadi apakah ketika saya ingin menjadi seorang nabi saya harus tidak memiliki istri begitu? Faja'a Rasulullah ilaihim. Mendengar pertanyaan tersebut, tiga orang ini ketika bertanya kepada istri Nabi, kemudian istri Nabi itu tidak menjawab. Justru malah ketiganya didatangi oleh Nabi. Ya, bukan ditampar ya, tetapi kemudian Nabi mengatakan, antumul kaum alladzina qultum kada wa kada. Hei, mas, hei sahabatku, kamu kok ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu. Ya, kok ada yang ngomong saya harus puasa 1 tahun full, saya harus sholat tiap malam full ya, kemudian saya harus
nggak usah nikah untuk untuk agar sama dengan Nabi. Kok ngomong kayak gitu? Kata Nabi, ama wallahi ini la aghsyakum lillahi wa attaqum lahu. Ya. Bukankah kata Nabi itu, bukankah saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan takwa kepada Allah? Ditanya begitu, bukankah saya ini orang yang paling takut kepada Allah dan takwa kepada Allah? Kata Nabi, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa tuzawijun nisa. Saya adalah orang yang paling takut, saya adalah orang yang paling takwa di antara kamu kepada Allah, kata Nabi. Tetapi saya masih puasa, kemudian berbuka. Kemudian saya juga sholat, tapi kemudian saya beristirahat. Saya juga sama seperti kalian menikah. Jadi apa maksudnya? Untuk menjadi hamba yang paripurna itu tidak hanya cukup beribadah kepada Allah, intinya begitu. Tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan yang normal agar dirinya itu bersyukur kepada Allah dan juga ia ketika dalam beribadah itu tulus kepada Allah. Ya gitu. Jadi kalau ada orang berpuasa namun kemudian tidak berbuka selama 1 tahun dan pada saat itu dia sakit, kira-kira mengeluh atau enggak? Itu kalau sudah mengeluh mana mungkin bisa bersyukur. Nah kira-kira ikhlas atau tidak? Kalau sudah mengeluh tentu tidak akan pernah ikhlas. Orang sholat, ya kan? Kemudian mereka setelah sholat capek. Ketika sudah merasa capek kemudian mengeluh. Kira-kira ikhlas nggak sholatnya? Tidak. Kemudian mereka melakukan ibadah apapun itu tapi nggak punya istri. Nah kita kira-kira mengeluh enggak? Mengeluh. Ketika sudah mengeluh ikhlas tidak? Tidak ikhlas. Maka untuk mencapai keikhlasan dalam beribadah ini lakukanlah ya sebagaimana orang-orang biasa melakukan ibadah. Yakni apa? Tetap menikah, tetap melakukan pekerjaan, ya. Kemudian tetap melakukan hal yang sebagaimana manusia lakukan yang tidak dalam hal kemaksiatan, tetap lakukan agar nanti seimbang ya antara hablum minallah dan hablum minanasnya. Nah kata Nabi itu tadi, saya ini orang yang lebih takwa, lebih takut kepada Allah, tapi saya masih menikah, ya kan? Ya ibaratnya begini rekan-rekan, dulu saya ketika di pondok pesantren itu ada toriko, ya pada saat itu Yai tidak memperbolehkan anak-anak atau santri-santrinya yang masih di usia SMA ke bawah untuk mengikuti toriko. Kenapa pada saat itu? Loh, belajar itu wajib gitu. Belajar itu wajib. Kemudian hafalan itu wajib. Kalau sudah toriko nanti kamu malah nggak mau belajar. Ya. Tapi kalau sudah dewasa tentunya toriko sudah ngerti ya. Dia mana harus wirid toriko, mana dia harus belajar. Nah, kalau masih kecil nanti males. Bukan karena sebab torikohnya, tetapi karena memang mentalitas biasanya yang mempengaruhi. Kalau sudah sudah wiridan, nanti dia sok bahwa dirinya itu gak perlu belajar, nanti ilmunya dikasih langsung oleh Allah dengan ilmu laduni. Nah itu nggak begitu, harus belajar, gitu kata Yai. Itu juga ada yang suka puasa. Kalau kamu puasa Senin Kemis juga harus belajar, jangan tidak belajar karena ilmu itu nggak datang karena puasa. Kalau orang biasa, kecuali orang-orang yang khusus ya tadi, orang yang khusus itu ketika dia wiritan saja ilmunya datang, ilmu laduni.
Dan begitu juga dengan puasa, ilmunya datang kalau orang yang khusus. Kalau kita makomnya makom kasab, ya harus ngapa-ngapain, harus berusaha, ya harus melakukan usaha untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan yang lain. Nah, ini kemudian Nabi mengatakan, faman rohiba an sunati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia tidak merupakan bagian daripadaku. Nah, hadis yang saya sebutkan tadi, an-nikahu sunnati, faman rohiba sunnati, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Itu begitu. Selanjutnya, ya itu cerita doang ya. Jangan menafikan pernikahan, karena nikah itu penting. Nah, selanjutnya larangan untuk menjomblo ya. Kalau tadi itu melalui cerita atau melalui hadis yang diceritakan